ketiga akan mempresentasikan tentang pedosfer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu N. Purnama Maharidi, nomor absen 43. Perkenalkan nama saya Inyoman Sri Putra, nomor absen 16. Perkenalkan nama saya Idewo Gede Adjana, absen 3. Perkenalkan nama saya Kendra Devi, nomor absen 26. Perkenalkan nama saya Nikade Ayu Nantari, absen 31. Perkenalkan nama saya Elis Tarian Karunia 15, absen 30. Baik, presentasi akan dimulai dari Risa. Yang pertama, latar belakang. Pedosfer atau tanah adalah lapisan kulit bumi yang tipis yang berada pada permukaan paling atas dari bumi. Tanah adalah suatu wujud alam yang terbentuk dari campuran hasil pelapukan batuan atau anorganik, organik air, dan udara yang menempati paling atas litosfer. Rumusan masalah. Pertama, ada pengertian pedosfer. Kedua, proses terbentuknya pedosfer. Ketiga, penyusun pedosfer. Keempat, fenomena yang terjadi pada pedosfer. Yang kelima, profil tanah atau pedosfer. Dan terakhir, ada ciri-ciri pedosfer. Pengertian pedosfer. Pedosfer adalah lapisan tanah yang menutupi seluruh permukaan bumi dan berada di bagian paling atas dari litosfer. Ilmu yang mempelajari pedosfer disebut dengan pedologi. Selanjutnya ada proses pembentukan. Pedosfer terbuat dari interaksi antara litosfer dengan atmosfer, kriosfer, hidrosfer, maupun biosfer. Contoh pembentukannya yaitu yang pertama, glasfer padat kriosfer yang menghancurkan batuan litosfer sehingga menjadi tanah. Yang kedua, hujan dan aliran sungai yang perlahan mengikis batuan litosfer menjadi tanah. Yang ketiga, erosi dan pelapukan batuan litosfer akibat angin atau atmosfer yang mengikis batuan litosfer menjadi tanah. Dan yang terakhir yaitu hewan, akar, dan tumbuhan yang mengikis dan memecah batuan menjadi litosfer, menjadi tanah. Penyusuan pedosfer. Pedosfer terdiri dari berbagai jenis tanah, mulai dari tanah mineral, tanah humus, tanah alluvial, tanah gambut, tanah vulkanik, tanah pasir, tanah kapur, tanah laterit, dan tanah adosol. Perbedaan jenis tanah pada pedosfer diakibatkan oleh komposisi penyusunannya yang beragam, yaitu 1. Partikel mineral, 2. Koloid bahan organik, 3. Mikroorganisme, 4. Larutan tanah, 5. Gas tanah. Fenomena pedosfer. Fotosintesis. Hal tersebut dikarenakan tumbuhan memerlukan tanah untuk berfotosintesis dan menyediakan makanan bagi makhluk hidup lain. Setelah itu yang kedua ada filtrasi air tanah. Air dari hujan dan juga limpasan akan diserap oleh pori-pori tanah dan mengalami filtrasi atau penyaringan. Setelah filtrasi, air tanah akan menjadi lebih bersih dan dapat disimpan dalam batuan akuifer. Ketiga, menunjang daur biogeokimia, di mana pedosfer menyediakan tempat untuk menunjang terjadinya daur biogeokimia seperti siklus air, siklus nitrogen, siklus fosfor, dan siklus belerang. Profil pedosfer. Yang pertama, horizontal, lapisan bunga tanah atau humus yang tersusun dari sisa-sisa tanaman dan jasad hewan yang sudah laku. Horizon tanah mengandung banyak bahan organik. Yang kedua, horizon A, lapisan atas atau topsoil, yang dimana lapisan ini juga masih banyak mengandung bahan organik tersusun dari mineral seperti debu dan tanah liat. Yang ketiga, horizon E, lapisan pencucian atau evolution layer, yang dimana lapisan tanah yang satu ini paling banyak mengandung mineral termasuk debu dan pasir kuarsa, sementara adanya air hujan bertambah pada pencucian tanah halus yang terdapat di lapisan tanah atas. Selanjutnya ada horizon B, lapisan bawah tanah atau subsoil. Proses pencucian tanah di lapisan pencucian akan memunculkan mineral dari endapan air seperti debu dan kuarsa. Beberapa bahan lalu diendapkan di horizon B, sementara lapisan ini hanya memiliki sedikit bahan organik. Selanjutnya ada horizon C, lapisan tanah terbawah atau regolith. Bahan organik tidak ditemukan pada lapisan ini, hanya mineral batuan saja yang dapat ditemukan mengingat lapisan tanah ini dari adanya pelapukan. Selanjutnya ada horizon R, lapisan batuan
pedosfer. 1. Warna tanah, petunjuk sifat tanah yang paling mudah dipahami. Yang kedua, tekstur tanah, susunan butiran primer dan sekunder seperti pasir, debu, yei yang membentuk agregat satu sama lain dengan dibatasi bidang belah alami. Yang ketiga, struktur tanah. Tekstur tanah berhubungan erat dengan pergerakan air dan zat pelarut, udara, pergerakan panas, berat volume tanah, luas permukaan spesifik hingga kemudahan tanah menghadap. Yang keempat ada kerapatan isi dan berat jenis tanah. Jenis tanah memiliki tingkat kerapatan isi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini disebabkan beragamnya kandungan bahan organik tanah, tekstur, struktur, jenis tanah, kedalaman perakaran tanaman, hingga jenis fauna tanah. Sementara itu, berat jenis tanah adalah berat massa tanah persatuan volume partikel tanah tanpa pori. Yang kelima yaitu aerasi dan porositas tanah. Aerasi tanah adalah tingkat pertukaran udara dalam tanah. Aerasi yang baik diperlukan bagi akar tanaman dan biota tanah yang memerlukan O2 untuk respirasi. Sementara itu, porositas tanah adalah ukuran dan tingkat penyebaran pori-pori dalam tanah. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan para masyarakat.